Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Pendidik dan Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Ajeng Pratiwi dengan NIM 2024010117. Jadi, kita sebagai pendidik untuk membimbing peserta didik perlu pendekatan yang seimbang antara pendidik dan peserta didik, di antaranya seperti pendidikan akademik, emosional, dan moral, agar peserta didik tumbuh menjadi individu yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Guru adalah teladan utama bagi peserta didik. Tunjukkan sikap dan perilaku positif yang dapat mereka tiru. Berkomunikasi dengan cara yang membangun dan penuh empati sehingga pendidik merasa didengar dan dihargai. Konsisten dalam tindakan dan ucapan pendidik sangat penting untuk membangun kepercayaan peserta didik. Selanjutnya, pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh Awas Zaidar Ali dengan NIM 2024010116. Pembahasan 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam belajar di lingkungan pendidikan Islam, yaitu pengaruh lingkungan sosial, kualitas pengajaran yang diberikan oleh pendidik yang mampu menginspirasi sangat menentukan motivasi siswa. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan yang memadai dan suasana belajar yang kondusif dapat menciptakan kenyamanan dan konsentrasi bagi siswa. Dan yang terakhir, pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh Hairunisa Amalia dengan NIM 2024010118. Saya akan menjelaskan pembahasan ketiga mengenai hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik. Hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik sangat penting karena berdampak langsung pada efektivitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Berikut beberapa alasan utama. 1. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hubungan yang harmonis membantu menciptakan suasana yang nyaman, di mana peserta didik merasa dihargai, didukung, dan bebas untuk mengekspresikan diri. Hal ini mendorong mereka untuk lebih semangat belajar. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik. Ketika peserta didik merasa dekat dan diterima oleh pendidik, mereka cenderung lebih termotivasi untuk berprestasi dan memenuhi ekspektasi pendidik. Pendidik yang peduli dapat membangun rasa percaya diri peserta didik. 3. Mendukung perkembangan emosional. Hubungan yang baik membantu peserta didik merasa didukung secara emosional, terutama saat mereka menghadapi tantangan dalam belajar atau kehidupan pribadi. 4. Meningkatkan komunikasi. Hubungan yang terbuka memudahkan komunikasi dua arah. Peserta didik lebih nyaman bertanya, berbagai ide, atau menyampaikan kesulitan yang mereka alami. Di sisi lain, pendidik dapat memberikan umpan balik yang lebih efektif. 5. Mengurangi konflik. Hubungan yang positif membantu mencegah atau menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Peserta didik lebih cenderung menghormati pendidik yang memiliki hubungan baik dengan mereka. 6. Mendorong pembentukan nilai dan karakter. Pendidik tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Hubungan yang baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mudah menyerap nilai-nilai positif yang diajarkan. Dan yang terakhir, mendukung prestasi akademik. Studi menunjukkan bahwa hubungan baik antara pendidik dan peserta didik berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Peserta didik lebih fokus dan antusias saat mereka didukung oleh pendidik. Dengan hubungan yang baik, proses belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan berkesan, serta membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Kesimpulan: 1. Peran pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi tetapi sebagai teladan dan pembimbing moral. Yang kedua,
Peserta didik memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam proses belajar, menunjukkan sikap hormat kepada pendidik, dan berusaha memahami dan mengamalkan ilmu yang diajarkan. Yang ketiga, hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik mencangkup komunikasi yang baik dan saling menghormati.